Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang morfologi, klasifikasi, dan reproduksi jamur. Ini adalah mata kuliah blok MDP, tapi semua mahasiswa kedokteran atau halayak umum juga bisa belajar dari sini. Jamur dalam istilah umum memiliki banyak istilah yang berbeda-beda. Kalau kita berpikiran tentang jamur, mungkin yang kita pikir adalah jamur payung yang bisa dimakan, yang dijual di pasaran. Tapi banyak sekali kategori jamur, dan istilahnya pun berbeda-beda. Jadi ada 5 istilah jamur yang populer. Yang internasional yaitu fungi. Dalam bahasa Inggris fungi. Kita baca fungi saja ya. Nah, fungi itu secara umum untuk jamur, semua jenis jamur, mau yang besar, mau yang kecil, mau makroskopik yang besar, mau mikroskop yang kecil, semua adalah fungi atau fungi. Dalam bahasa Indonesia itu secara umum namanya cendawan. Kemudian yang kedua itu mushroom. Mushroom itu biasanya yang makroskopik, yang bisa dilihat oleh mata langsung ya. Kemudian ada lagi istilahnya mold. Mold itu jamur yang multiseluler, jadi bukan cuma satu sel. Dalam bahasa Indonesia disebut kapang. Kemudian ada juga namanya yeast, yaitu jamur yang uniseluler atau satu sel saja. Jadi ada 5 istilah jamur populer, termasuk jamur sendiri 6. Jamur, fungi, cendawan, mushroom, mold, dan yeast. Yeast ini contohnya adalah ragi untuk bikin tempe atau roti. Di dunia ini banyak sekali jenis-jenis makhluk hidup, maka para ahli menyusunnya, mengkategorikannya dalam beberapa pohon atau dalam satu pohon kehidupan, tree of life namanya. Jadi digolongkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu bakteria, yang warna biru ini bakteria, semua golongan bakteria, archaea dalam yang warna merah ini, dan eukariota. Jadi eukariota ini mencakup makhluk yang memiliki sel dengan inti yang berbatas tegas. Jadi kalau bakteria itu nukleusnya tidak ada ya. Kalau eukariota itu nukleus atau inti selnya ada. Nah, kita lihat di sini yang warna hijau, fungi itu masuk dalam kategori eukariota. Nah, animals
atau binatang juga masuk dalam eukariota. Nah, kita itu di sini. Jadi mammals, jadi manusia itu termasuk dalam kategori animals dalam pohon kehidupan. Jadi ada banyak animals kayak insek atau serangga, hewan laut, squid, burung, mammals. Nah, kita masuk dalam binatang mamalia, ya. Nah, bagaimana dengan virus? Virus ternyata tidak digolongkan dalam tree of life karena tidak dianggap sebagai makhluk hidup karena dia tidak mengandung sel. Fungi dalam kehidupan manusia sangat banyak perannya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif, ya. Peran positif tentunya sebagai contohnya yaitu agen pengurai. Nah, kita tahu bahwa semua jasad manusia yang mati akan membusuk. Nah, pembusukannya ini dibantu oleh jamur. Kalau tidak ada jamur, mungkin pembusukan akan susah terjadi. Jadi dia menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Jadi sangat penting. Manusia, hewan, tumbuhan yang sudah mati akan diurai oleh fungi. Kemudian dia juga punya fungsi penting dalam beberapa kehidupan, misalnya dia hidup selaras dengan beberapa makhluk hidup, contohnya di akar tanaman banyak jamur yang hidup di situ membantu tanaman untuk mendapatkan oksigen. Kemudian bagi manusia ini banyak fungsinya, yaitu sumber nutrisi atau obat. Nah, kalau kita buat tempe atau kecap atau oncom, dia pakai fermentasi dengan menggunakan jamur. Kemudian ada juga jamur yang dimakan, ya. Jamur kuping, jamur tiram, jamur kancing, jamur merang, itu bisa dimakan dan banyak gizinya. Kemudian sebagai obat juga berfungsi. Jadi antibiotik yang kita pakai sehari-hari untuk mengobati penyakit awal mulanya dari jamur. Penicillium notatum. Andaikan tidak ada jamur, mungkin tidak akan ada antibiotik. Karena penemuan antibiotik pertama itu berasal dari jamur secara tidak sengaja. Kemudian ada juga jamur lingsi yang banyak mengandung antioksidan yang bisa sebagai obat. Nah, selain yang positif, ada juga yang negatif banyak. Jadi jamur itu banyak yang berparasit pada hewan, pada manusia, pada tumbuhan. Jadi misalnya jamur yang kita kena penyakit pada manusia itu misalnya panu, tinea corporis, itu semua kan tumbuh di badan manusia sebagai parasit. Kemudian ada juga jamur beracun, ya. Jadi selain ada jamur yang bisa dimakan, tidak semua bisa dimakan. Justru kalau dimakan menimbulkan kematian, itu namanya jamur beracun. Bentuk jari jamur itu pada umumnya berbentuk seperti hifa, benang, kayak gini, ya. Jadi jamur itu ada uniseluler, satu sel saja,
Jadi dia tidak akan berbentuk benang, cuma satu sel saja seperti ini. Dia mengandung inti sel, mengandung di sitoplasmanya ini, yang cair, yang bening ini, dia mengandung banyak organ-organ sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, aparatus Golgi, vesikel, dan mikrobodies. Kemudian di intinya ada, di tengahnya ada inti sel. Kemudian multiseluler. Jadi multiseluler itu berbentuk benang seperti ini, terdiri dari beberapa sel yang bergabung tumbuh memanjang seperti itu. Ini kayak gini, satu sel dia memanjang ke sana. Nah, jadilah seperti benang atau disebut hifa. Beberapa hifa seperti ini biasanya akan membentuk ketebalan tertentu saking banyaknya hifa di situ. Jadi dia disebut sebagai miselium, kumpulan hifa-hifa itu disebut miselium. Nah, hifa ini mengandung dinding sel yang sangat kuat yang disebut sebagai kitin, mengandung kitin, ya. Kemudian di dalam hifa ini banyak sel-sel seperti ini. Pertumbuhan atau bentuk dari hifa ini biasanya mengandung membentuk spora. Jadi sporanya itu berfungsi sebagai alat reproduksi. Jadi ada perbedaan antara istilah spora pada bakteri dengan jamur. Kalau spora pada jamur itu pada umumnya sebagai bentuk vegetatif untuk proteksi dirinya supaya tidak mati oleh lingkungan. Jadi misalnya bakteri, supaya dia tidak mati dalam kondisi suhu yang tinggi, dia membentuk spora supaya dia kuat, dia tahan hidup. Nah, kalau spora pada jamur itu tidak berfungsi seperti itu. Spora hanya sebagai kayak serbuk yang berada di situ, yang memang untuk reproduksi. Reproduksi dari jamur itu sendiri biasanya ada dua macam, ya, aseksual dan seksual. Jadi aseksual itu tanpa adanya percampuran dua jenis, ya, jantan dan betina misalnya kawin, itu disebut seksual. Tapi kalau tidak ada unsur itu disebut aseksual. Nah, ini aseksual ada 3. Fragmentasi, membelah, dan budding. Nah, kita lihat di sini aseksual 3 macam di gambar ini. Yang A adalah membelah diri dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4. Itu namanya aseksual secara membelah diri. Kemudian budding. Budding itu dari 1 begini dia
membentuk bulatan kecil, lama-lama membesar, jadi lama-lama akhirnya memisah, maka jadilah dua, satu jadi dua, itu namanya budding. Kemudian fragmentasi, dia membentuk fragmen-fragmen, dia memanjang, membentuk fragmen-fragmen, kemudian akhirnya melepaskan diri, jadilah dua atau lebih jamur yang berbeda. Ini adalah step seksual dalam reproduksi jamur. Jadi kita lihat di sini di gambar ini. Di bagian atas ini seksual, reproduksi seksual. Di bagian bawah ini adalah aseksual. Kita bahas satu-satu. Jadi kita lihat di sini, ini nomor 8 ini. Ada dua jamur. Ini jamur 1, jamur 2. Kemudian dua-duanya kawin. Jadi ini membentuk tunas ke sana, yang satu ini ke sini. Jadi nanti ketemu. Dia kawin jadinya ya. Anggaplah ini positif. Tipe positif, ini tipe negatif. Dia akan kawin, lama-lama dia ketemu. Jadi fase ini gametangnya. Jadi masing-masing ini bersifat haploid, artinya DNA tunggal ya. Haploid contohnya kalau pada manusia itu pada sperma, pada ovum itu bersifat haploid. Pada sel tubuh itu bersifat diploid karena di sel tubuh mengandung 46 kromosom, pada sel sperma, pada sel ovum itu 23 saja setengahnya. Itu disebut haploid. Nah, ini kemudian mengalami plasmogami, artinya terjadi pencampuran plasma di dalam antara sini dan di sini, satu. Antara yang plus dengan minus, terjadi pencampuran plasma yang disebut plasmogami. Prosesnya seperti ini. Lama-lama akan menyatu seperti ini. Kemudian dia akan intinya akan menyatu. Jadi dari awalnya haploid menjadi diploid. Karena dari setengah tambah setengah jadi haploid tambah haploid jadi diploid ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu dia akan mengalami meiosis atau terbagi dua menjadi haploid, kemudian membentuk spora. Sporanya itu akan menyebar, mau ditiup angin atau apa, menyebar kemana-mana. Nah, selain secara seksual ini yang tadi sudah jelaskan, aseksual ini bisa terjadi dari spora ini. Jadi spora ini akan membentuk satu tuh jamur, individu jamur, kemudian ini akan membentuk bentuk seperti ini yang mengandung sporangia, mengandung bentuk seperti ini yang disebut sporangia. Nah, sporangia ini bisa menyebar, mengandung spora yang bisa menyebar kalau tertiup angin kemana-mana, akhirnya bisa tumbuh jamur di mana-mana. Tapi terjadinya bukan secara seksual lagi, karena tidak mengalami proses kawin seperti di atas. Jadi dia hanya melepaskan saja sporanya, kemudian sporanya tumbuh di tempat yang berbeda.
Klasifikasi dari jamur itu sendiri sebenarnya secara internasional belum disepakati, karena banyak sekali versi. Tapi kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi klasifikasi itu berdasarkan apa dulu? Kalau berdasarkan jumlah sel, maka jamur itu dibedakan antara uniseluler dan multiseluler. Contohnya uniseluler Saccharomyces cerevisiae, multiseluler artinya banyak sel, contohnya Aspergillus fumigatus. Kalau berdasarkan visibilitas atau bisa dilihat atau tidak, maka ada yang disebut sebagai mikrofungi, tidak bisa dilihat tanpa mikroskop, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau makrofungi, fungi yang bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa mikroskop. Kemudian berdasarkan edibilitas, artinya bisa dimakan atau tidak, maka ada namanya jamur edible, jamur yang bisa dimakan. Contohnya jamur tiram, jamur kuping. Jamur beracun tidak bisa dimakan, orang bisa mati. Amanita phalloides, Rusula emetica. Berdasarkan bentuk hifa dan cara reproduksi, ini juga dibagi ke dalam 4. Zygomycotina atau Zygomycota, sama saja. Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Ini contoh penjelasan tentang Zygomycotina atau Zygomycota. Jadi ciri-cirinya itu hifa tidak bersekat. Jadi tadi kita sudah lihat di gambar sebelumnya. Hifa ada yang bersekat, ada yang tidak. Jadi antara sel dengan sel yang lain itu ada kayak dinding. Itu namanya bersekat. Di gambar yang tadi ya. Kalau tidak ada dindingnya, itu disebut tidak bersekat. Jadi itu selnya dia lari kemana-mana, karena inti selnya lari kemana-mana karena tidak sekat. Maka itu disebut hifa tidak bersekat. Nah, ini contohnya pada jamur di roti ya. Bentuknya seperti ini. Reproduksinya aseksual dan seksual. Aseksual ya kayak tadi, membentuk spora. Kemudian kalau seksual ya membentuk sigospora kayak tadi, kawin kemudian membentuk sigospora kemudian menyebar seperti itu. Nah, ini sifatnya multiseluler ya, lebih dari satu sel. Kebanyakan hidup di benda-benda yang sudah mati ya. Ya saprofit. Jadi di mana ada roti busuk atau sampah, dia makan dari situ. Contohnya ini Rhizopus stolonifera yang dipakai pada tempe, ragi tempe. Rhizopus oryzae, sake, dan Entomoptera culicis. Jadi ini bisa mengendalikan nyamuk Aedes aegypti. Jadi jamurnya dimodifikasi sehingga bisa masuk ke dalam Aedes aegypti. Nah, di dalam tubuh Aedes aegypti itu akan dia tumbuh dan memakan dari dalam, mematikan Aedes aegypti dari dalam. Itulah Entomoptera culicis. Nah, yang kedua itu Ascomycota.
atau Ascomycotina. Ya, ciri khasnya itu bentuknya kayak cawan-cawan seperti ini, Ascomycota. Hifanya bersekat ya. Jadi kita lihat di sini ada sekat-sekatnya. Bisa reproduksi secara aseksual dan seksual. Dia disebut Ascomycota karena dia menghasilkan spora dalam satu kantong seperti ini, disebut ascospora. Kemudian dia bersifat multiseluler, ada juga yang uniseluler. Kemudian dia saprofit, hidup dari sampah, benda mati atau sisa-sisa. Kemudian endofit, dia bisa hidup berpartner dengan tumbuhan lain atau makhluk lain. Kemudian parasit, dia hidup merugikan inangnya atau merugikan makhluk hidup kayak jamur di kulit gitu. Nah, contoh ini Penicillium notatum, penghasil antibiotik, Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan roti alkohol, kita pakai ini. Kemudian Aspergillus flavus, dia itu pada kacang, dia membentuk senyawa aflatoksin. Jadi kalau kita makan bisa keracunan. Kemudian Basidiomycota, ciri khasnya itu mungkin bisa dilihat berbadan jamur seperti ini, dia punya daging buah. Nah, hifanya bersekat, biasanya berinti dua seperti ini dalam satu sel. Kemudian reproduksinya dalam bentuk aseksual, conidia. Kemudian seksual itu reproduksinya dengan membentuk basidium. Basidium seperti ini bentuknya ya. Jadi contohnya itu jamur kuping atau Auricula polytricha, Amanita muscaria yang beracun atau menimbulkan halusinasi kalau dimakan. Nah, ini Deuteromycota. Funginya tidak sempurna. Disebut fungi tidak sempurna karena dia tidak menghasilkan, tidak bereproduksi secara seksual. Ya. Dia hanya bereproduksi secara seksual dalam bentuk conidia. Conidia itu seperti ini ya gambarnya. Hifanya bersekat-sekat seperti ini. Dia banyak menjadi penyebab penyakit. Jadi contohnya Trichopitum rubrum itu menyebabkan tinea pedis. Sclerotium rovsii, penyakit busuk pada tanaman. Ternyata dalam Islam jamur itu sudah dikenal, bahkan ada hadisnya. Telah menceritakan kepada kami, Muslim telah menceritakan kepada Sub'a dari Abdul Malik, dari Amr bin Huraits, dari Said bin Said, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Kam'a itu sejenis manna, artinya airnya adalah obat untuk penyakit mata. Jadi ada namanya jamur Al-Kam'a. Jadi manna itu makanan, salah satu makanan. Mungkin pernah dengar manna wassalwa. Dia itu air perasannya bisa dipakai sebagai obat untuk penyakit mata, dan sudah diteliti ternyata memang bisa untuk penyakit trakoma mata. Saya rasa itu saja. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Oke.